Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotaan 1. Cindy Ayu Azahra dengan NIM B100220016. Yang kedua, Salsabila Ananta dengan NIM B100220018. Yang ketiga, Anzani Dewi Maharani dengan NIM B100220031. Yang keempat, dengan saya sendiri, Velia Mutiara Ardana dengan NIM B100220036. Dan yang kelima, ada Najwa Bika Ramadhani dengan NIM B100220038. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Reward dan Peningkatan Kinerja Pegawai. Langsung saja ke materi yang pertama adalah pengertian dari reward. Reward disebut juga dengan kompensasi yang memiliki arti imbalan atau balas jasa yang diberikan suatu organisasi kepada pegawainya. Fungsi reward yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Maksudnya adalah pemberian kompensasi pada pekerja yang berprestasi, memberi dorongan mereka bekerja lebih baik. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Dengan memberikan kompensasi kepada pekerjaan mengandung implikasi bahwa pekerja tersebut menggunakan tenaganya secara efisien dan efektif. Yang ketiga, mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi membantu stabilitas pekerja menaikkan pendapatan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Bentuk reward yang pertama, finansial tunai, yaitu kompensasi berupa uang langsung yang diberikan baik berupa bonus, uang lembur, dan sebagainya. Yang kedua, finansial tunjangan, yaitu kompensasi yang diberikan berupa uang tunai yang bersifat tunjangan dalam bentuk uang kesehatan dan sebagainya. Yang ketiga, non-finansial, yaitu kompensasi yang diberikan dalam bentuk non-finansial seperti kelengkapan kerja yang lebih baik. Tujuan reward yang pertama, memperoleh pegawai yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan pegawai yang ada. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang dilakukan. Yang kelima, pengendalian biaya. Yang keenam, mengikuti aturan hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan efisien administrasi. Selanjutnya ada kinerja. Proses meningkatkan kinerja karyawan adalah suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan atau performa karyawan supaya karyawan mampu bekerja secara maksimal di perusahaan Anda. Pelatihan peningkatan kerja tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan berprestasi saja, namun harus dilakukan pada semua karyawan di berbagai level manajemen. Siklus manajemen kinerja, yang pertama ada perencanaan atau planning, mencakup strategi bisnis dan pencapaian kinerja karyawan dalam tim. Yang kedua ada kontrol atau monitoring, memastikan apakah tujuan-tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai. Yang ketiga ada pengkajian atau review, realistisnya tujuan yang ditetapkan sejak awal dan bagaimana karyawan mendapat pengalaman atau skill yang baru. Dan yang terakhir ada penghargaan atau reward. Reward adalah hal yang paling penting untuk mendorong kinerja karyawan. Faktor mempengaruhi kinerja. Yang pertama, komunikasi antar tim yang kurang baik. Bila komunikasi yang terjalin tidak baik, maka kemungkinan besar dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua, tidak ada goals atau target yang ingin dicapai. Saat seseorang karyawan bekerja tanpa disertai target atau goals tertentu, maka akan menimbulkan rasa malas atau kebosanan pada karyawan. Yang ketiga, beban kerja yang tidak seimbang. Dalam sebuah tim harus dipastikan bahwa pembagian beban kerja harus adil dan disesuaikan dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, tidak ada sosok pemimpin yang menginspirasi. Sosok pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menginspirasi serta memotivasi karyawan supaya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang kelima, terdapat karyawan dengan jiwa toksik. Perusahaan harus jeli melihat siapa karyawan yang menjadi toxic employee di sini. Karyawan dengan sifat ini cenderung mengganggu kinerja karyawan lainnya. Tips dan trik meningkatkan kinerja.
Yang pertama, gunakan sistem penilaian terhadap karyawan. Penilaian ini akan berlaku pada seluruh karyawan dengan berbagai macam level manajemen termasuk supervisor. Yang kedua, tetapkan tujuan yang jelas. Penetapan tujuan yang jelas sangat penting supaya karyawan merasa terdorong untuk mencapai goals mereka. Yang ketiga, berikan reward khusus bagi yang berhasil mencapai target. Memberikan reward berarti Anda menghargai setiap usaha yang dilakukan karyawan. Yang keempat, hargai karyawan Anda. Berterima kasih pada karyawan Anda karena sudah berusaha sebaik mungkin bersama-sama menjalankan perusahaan. Yang kelima, menumbuhkan lingkungan kerja positif. Bangun lingkungan kerja yang positif dan saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan tujuan perusahaan bersama. Yang keenam, tawarkan kenaikan gaji atau sistem bonus. Beri motivasi kenaikan gaji atau bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan. 7. Usahakan ada komunikasi secara rutin. Komunikasi rutin dapat dilakukan melalui chat atau pertemuan khusus. Contoh penerapan reward dalam meningkatkan kinerja karyawan. Studi kasus perusahaan meningkatkan produktivitas dengan pemberian bonus yang adil. Studi kasus perusahaan akan memberikan bonus kepada karyawan yang produktivitasnya meningkat secara signifikan. Tetapi, penilaian hingga pemberian bonus melalui pengukuran yang objektif dan sejumlah tahapan hingga menampilkan hasil yang sesuai dan layak untuk diberikan bonus. Bonus akan ditentukan dan dikomunikasikan melalui rapat dengan para karyawan. Sebelum bonus diberikan, perusahaan akan melakukan analisis kinerja yang terukur. Karyawan yang memenuhi kriteria akan diberikan bonus sesuai ketentuan yang berlaku. Kesimpulan dari saya, sistem reward dan peningkatan kinerja pegawai ini menjadi cara terbaik untuk mengatur karyawan, sehingga perusahaan akan adil memperlakukan karyawannya. Karyawan akan berlomba-lomba meningkatkan kinerja agar menjadi karyawan yang berprestasi dan mendapatkan reward dari perusahaan. Tujuan dari reward adalah untuk meningkatkan motivasi karyawan dan mendorong kinerja yang lebih baik. Menjadi salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk selalu memotivasi karyawannya agar dapat melakukan yang terbaik bagi perusahaan. Adanya sistem reward dan punishment yaitu agar dapat terus memacu karyawan berprestasi. Kesimpulan dari saya adalah sistem reward dan peningkatan kinerja pegawai adalah pemberian insentif yang sesuai dan adil dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka, serta mendorong pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pegawai, perusahaan dapat merancang sistem reward yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Kesimpulan saya dari materi ini adalah sistem reward yang efektif dapat meningkatkan kinerja pegawai dengan memberikan pengakuan dan insentif yang sesuai atas pencapaian mereka dalam mencapai tujuan. Bisa berupa bonus, promosi, penghargaan yang dapat memotivasi mereka. Yang dapat diperhatikan dalam memberikan reward ini adalah memastikan bahwa sistem tersebut adil dan transparan agar semua pegawai merasa dihargai dan termotivasi untuk berkinerja lebih baik. Kesimpulan dari saya, dengan memberikan reward kepada karyawan akan menghasilkan kontribusi yang mungkin lebih besar dibandingkan kinerja yang sebelumnya. Karyawan juga lebih termotivasi mengejar reward karena ingin menghasilkan capaian-capaian yang baik. Reward bisa menegosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan sesuatu perbuatan yang baik secara berulang. Sekian materi presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.